malam, saudara. Neraca dagang adalah salah satu indikator nasib ekonomi Indonesia. Ekspor dan impor menjadi penentu apakah Indonesia baik-baik saja. Kokohkah setiap pilar bisnis di dalam negeri? 2019 defisit neraca dagang internasional Indonesia sebesar 3,2 miliar dolar Amerika Serikat. Inilah saat impor lebih besar dari ekspor. 2020 di masa pandemi, situasi berbalik 180 derajat. Kita surplus 21,74 miliar dolar Amerika Serikat. Banggakah ekspor kita lebih tinggi dari angka impor? Happykah Anda dengan kondisi surplus yang luar biasa tadi? Surplus neraca dagang yang seharusnya bikin lega Indonesia, nyatanya justru dibarengi dengan resesi. 2 kuartal berturut-turut ekonomi Indonesia tumbuh negatif. Itulah periode saat-saat aktivitas dibatasi untuk membendung penularan virus COVID-19. Tak banyak impor karena dunia bisnis kita tengah prihatin. Terseok-seok oleh PHK di mana-mana. Surplus neraca dagang adalah kesedihan ekonomi yang membeku lesu. Tapi itu masa lalu, ekonomi Indonesia sedang berusaha bangkit agar kemudian hari bisa pulih. Target ekspor non-migas 2021 dipatok tumbuh 6,3%. Ada ekspor, artinya ada produksi di dalam negeri. Lapangan pekerjaan perlahan terisi. Cita-cita mudah diracik, tetapi yang dihadapi tahun ini adalah perang proteksionisme dagang yang kian vulgar. Proteksionisme Indonesia atas nikel diprotes keras oleh Uni Eropa. Kemudian tengok ekspor otomotif yang diusik Filipina. Ini soal ekspor. Meski impor berkurang, bukan berarti masalahnya juga berkurang. Ada persoalan dagang yang dihadapi Indonesia. Sejumlah komoditas pangan kita sangat bergantung pada impor. Kedelai bergejolak. Terakhir adalah daging sapi karena di Australia ada perubahan kebijakan. Ekspor dan impor. Hari ini kita berbicara tentang neraca dagang. PR ganda Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Business Talk, rujukan bagi pembuat kebijakan, dunia usaha dan penentu kesejahteraan tiap individu. Saya, My Sister Tarigan. Ya, saudara, eksklusif di Business Talk sudah bergabung bersama kami via daring Menteri Perdagangan yang di ujung 2020 kemarin dilantik. Selamat malam, Pak Lutfi. Selamat malam. Apa kabar? Saya sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan di sana juga sehat. Alhamdulillah sehat juga, Pak. Dan nanti saudara kita juga akan bergabung dengan Joko Supriyono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Sawit dan wartawan senior Kontan Cipta Wahyana. Pak Lutfi, ini kita to the point saja, Pak. Kebijakan dagang luar negeri dan kestabilan harga pangan dalam negeri. 2 pekerjaan rumah ganda harus Anda tuntaskan. Kita fokus ke ekspor dulu nih. Dan apa strategi Anda di 2021 terutama menghadapi proteksionisme yang tampaknya sekarang jadi musim gitu? Ya, jadi proteksionisme ini biasanya terjadi dan ini bukan kali pertama karena keadaan ekonomi dunia lesu. COVID-19 pandemi ini menyebabkan mata rantai daripada produksi, distribusi, dan juga permintaan daripada barang-barang tersebut itu menjadi lesu, bahkan hampir bisa dibilang berhenti karena banyaknya lockdown atau PSBB. Jadi ini sebuah fenomena baru yang memang belum pernah kita lihat sebelumnya, tetapi ketika kelesuan ekonomi terjadi, proteksionisme itu biasanya merebak. Nah, ini yang kita hadapi. Kita sekarang berhadapan setidaknya 37 daripada measures daripada perdagangan karena Indonesia pada saat yang bersamaan sedang bertransformasi dari negara penjual barang mentah dan barang setengah jadi menjadi negara yang menjual barang industri dan industri berteknologi tinggi. Ini merupakan suatu evolusi dan Indonesia akan menjadi produser dengan tingkat efisiensi yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat tadi katanya bicara tentang masalah sengketa, terutama masalah daripada nikel dan kelapa sawit, 2 barang tersebut mencontohkan bahwa barang-barang Indonesia itu adalah barang-barang yang efisien, kualitasnya baik, efisiensinya tinggi, menyebabkan produktivitas daripada kedua barang tersebut memberikan ketakutan kepada negara-negara lain. Jadi ini terutama negara-negara tujuan ekspor. Jadi ini adalah konsekuensi daripada suatu negara yang memang bertransformasi secara positif. Dan saya sudah ingatkan kepada staf saya di Kementerian Perdagangan, ini bukan kali pertama, tapi saya jamin ini bukan yang terakhir.
Ini bukan pertama dan bukan yang terakhir. Artinya ada jurus jitu, Pak. Meski tadi Anda mengatakan evolusi mungkin kita akan lakukan, sejumlah langkah kita lakukan, tetapi tampaknya dalam jangka panjang. Bagaimana kita menghadapi proteksionisme dagang yang dilakukan oleh negara-negara yang mungkin dilakukan dalam waktu dekat? Kita tahu Joe Biden juga tampaknya memberikan sinyal itu, Pak. Ya, jadi mudah-mudahan, tetapi ada baiknya juga daripada pemerintahan baru Amerika Serikat pimpinan Joe Biden adalah mereka mengisyaratkan akan kembali kepada badan-badan multilateral. Jadi karena kalau kembali ke badan multilateral, harapan kami dari Kementerian Perdagangan Amerika Serikat akan kembali ke WTO juga. Bisa dibayangkan sekarang ini appellate body atau majelis banding daripada majelis sengketa di WTO itu sekarang sedang tidak berjalan. Hakimnya dari 7 hari ini hanya tidak ada hakim yang bisa memberikan jurisdiksi daripada majelis banding sengketa tersebut. Kenapa? Karena Amerika memblok, karena ini adalah situasinya aklamasi, jadi gitu kan ya, musyawarah mufakat. Kalau satu negara tidak setuju, maka tidak bisa dikerjakan. Dan Amerika pada saat ini memblok daripada majelis banding sengketa tersebut yang menyebabkan perdagangan dunia tidak mempunyai kejelasan secara hukum. Mudah-mudahan pemerintahan Joe Biden akan kembali kepada rumusan dan kembali kepada hukum tersebut agar dunia mempunyai kejelasan, seluruh sengketa bisa diselesaikan, dan mudah-mudahan dengan begitu tindakan-tindakan yang melawan hukum, terutama perjanjian daripada WTO, perjanjian daripada perdagangan dunia ini bisa berjalan dengan baik. Dan Indonesia sebagai negara yang bertransformasi menginginkan WTO yang sehat, majelis sengketa yang baik, dan bisa memberikan keadilan bagi negara berkembang, bagi negara yang ingin maju, dan memberikan kesamaan juga kepada negara maju untuk bisa menjual barang-barangnya secara adil kepada negara-negara di dunia ini. Oke, yang jelas kita akan menunggu bagaimana nanti WTO begitu ya. Tapi begini Pak, kalau kita lihat Joe Biden itu kan internasionalis ya, tapi juga tampaknya dia melakukan proteksionisme dagang gitu. Dan apakah dengan adanya Biden di Gedung Putih, fasilitas GSP-nya kita itu masih dapat kita terima? Jadi kalau fasilitas GSP itu ketika pemerintahan Donald Trump terakhir itu kita sudah diselesaikan, artinya review daripada proses fasilitas GSP itu sudah selesai, Indonesia di-extend, dan kemudian ketika diperpanjang, dan ini akan berlaku surut gitu kan ya, kita bisa masih menikmati 3.500 tarif lain yang sudah kita diberikan untuk fasilitas GSP tersebut. Jadi mudah-mudahan Indonesia sepanjang ini adalah negara yang diperpanjang utuh fasilitasnya dibandingkan negara lain. Jadi Thailand itu dipotong separuh, nilainya 2,4 miliar dolar, India, Turki bahkan diberhentikan daripada fasilitas GSP-nya. Jadi kami merasa bahwa dalam situasi dunia yang tidak menentu, perdagangan dunia yang melemah dan tersiok-siok ini, Indonesia masih mendapatkan fasilitas dari pasar utama kita. Ini bisa diilustrasikan juga dengan defisit kita, maksud saya surplus kita perdagangan dengan Amerika Serikat pada tahun 2020 itu mencapai 11 miliar dolar. Oke, baik. Lantas bagaimana target ekspor kita tahun ini? Sesaat lagi Saudara Bisnis Talk masih akan segera kembali.